Namun di wilayahnya itu sangat luas, yang bisa menampung berbagai macam jaringan. Artinya fungsi musik dan fungsi bahasa bisa sama sekali tidak berhubungan dalam wilayah ini kalau dari kacamata neuroscience ya. Nah, kemudian dulu kita sering mengatakan ketika kita emosi, yang kita pegang itu dada kita. Seolah-olah emosi, perasaan itu ada di sini. Padahal dari beberapa penelitian disebutkan bahwa emosi itu adalah produk dari kognitif, dari cara berpikir gitu. Nah, musik mungkin tidak hanya membangkitkan emosi baru, tapi juga menghubungkan pendengar dengan emosi yang sebelumnya. Jadi musik di sini berfungsi sebagai isyarat yang kuat untuk mengingat kembali kenangan emosional ke dalam kesadaran kita. Oleh karena itu, untuk menciptakan hubungan yang kuat antara emosi dan musik di dalam ingatan dan memudahkannya untuk mengingat satu ketika. Ya. Nah, namun demikian, ada yang disebut dengan tadi yang kita baca semantic space approach to subjective experience. Jadi musik dapat membangkitkan pengalaman subjektif dengan konsep seperti misalnya kegembiraan, kemudian kemarahan, excited, kekaguman, dalam arah ranah apapun, baik itu interaksi sosial maupun apresiasi seni, atau bahkan fluktuasi suasana hati kita sehari-hari. Jadi pengalaman subjektif itu sangat bervariasi, bercampur aduk dan kompleks. Nah, untuk menjelaskan kompleksitas seperti itu, ada beberapa pendekatan semantik yang bisa digunakan. Kemudian the conceptualization of subjective experience, ini ketika orang mendengarkan musik yang mengharukan atau menggetarkan atau sedih atau membuat mereka menjadi melamun, itu merupakan dasar dari pengalaman. Pengalaman atau perasaan itu dibangun oleh ciri-ciri afektif yang lebih umum, seperti menyenangkan, tidak menyenangkan. Nah, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini memang tidak hanya menjadikan sifat bagaimana musik memunculkan pengalaman subjektif, tapi juga dapat menginformasikan kepada kita tentang bagaimana otak mewakili perasaan. Bagaimana misalnya bayi itu belajar mengenali perasaan dalam diri mereka sendiri. Sejauh mana representasi pengalaman subjektif bersifat universal, lintas budaya, misalnya macam-macam seperti itu. Nah, kita juga sering dengar ini istilah musik itu universal, ya. Artinya inti dan kemungkinan signifikansi budayanya adalah kekuatan yang terdokumentasi dengan baik untuk membangkitkan pengalaman subjektif yang kaya. Jadi pengalaman seperti ini tidak hanya dialami oleh orang yang dengan sengaja belajar musik, tapi ini universal. Jadi di musik ada, di secara umum juga ada. Apa yang kadang-kadang kurang dipahami dengan baik adalah taksonomi perasaan. Jadi perasaan ditimbulkan oleh musik. Bagaimana perasaan ini diatur dalam ruang semantik. Dan sejauh mana taksonomi pengalaman subjektif semacam itu dipertahankan oleh seluruh budaya gitu ya. Jadi musik disebut universal karena dia adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang ini tidak bisa dilepaskan. Kita dalam konteks ini tidak menyebut musik dalam pemahaman genre ya. Jadi kita bicara musik secara umum kan. Artinya kita bicara musik adalah suara. Jadi kalau kita bicara sang genre itu adalah suara yang telah ya, jadi yang telah disusun, yang telah dikelola, yang telah diapa-apakan gitu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa pembuktian. Ini sekali lagi semua dari hasil penelitian, bahkan ini hampir semua bukan penelitian dari bidang musik atau musikologi. Karena beberapa dekade belakangan ini banyak persoalan-persoalan ekstra musikal atau yang ekstra seni yang sekarang sudah mulai menjadi bagian dari transdisiplin ya. Jadi kalau dulu kita masih dengan moto art for art, tapi sekarang sudah mulai berpikir dia berfungsi apa enggak sih ini untuk kemaslahatan orang banyak gitu. Supaya dia tidak hanya dikenal sebagai ini hiburan saja misalnya musik, tapi apa sih fungsinya? Nah, maka beberapa dekade terakhir banyak sekali bidang-bidang di luar musik yang ikut berperan. Justru ini sangat menarik dan bagus menurut saya karena itu akan semakin membantu kita untuk memahami seni. Tidak lagi kita menganggap seni itu sebagai sesuatu yang
nggak tahu seni itu aneh, itu gila atau macam-macam seperti itu gitu ya. Nah, ini sekali lagi saya sudah bicara masalah emosi, karena ini yang selalu menarik, yang paling dekat ya. Jadi kesamaan antara emosi yang ditimbulkan oleh musik dan emosi yang real yang di luar musik, entah kita mengalami sesuatu di jalan atau di rumah, atau itu menggunakan daerah otak atau areal otak yang terkait dengan emosi dan juga merespon musik secara emosional. Jadi wadah otaknya itu sama, merespon musik dan non musik itu sama. Jadi misalnya musik yang menyenangkan bagi seseorang tentu saja, karena akan beda-beda ya seleranya ya, mengaktifkan amigdala. Jadi yang menghubungkannya ke jaringan emosi positif. Yang dalam istilah-istilah kedokteran itu memang agak sedikit, karena banyak bahasa latinnya ya. Sambil mengurangi aktivitas di daerah amigdala yang berhubungan dengan rangsang yang tidak menyenangkan. Jadi mendengarkan musik yang menyenangkan juga ditemukan dapat melepaskan dopamin dan pelepasan lebih tinggi di striatum punggung selama antipasi episode periodenya itu. Jadi puncak emosional musik itu lebih tinggi di sterarium perut selama pengalaman puncak masih yang sebenarnya. Ini istilahnya memang agak rumit gini ya. Jadi kita mungkin sangat familiar dengan istilah asam lambung ya. Orang bilang ya sakit mah atau macam-macam. Dia sebenarnya mengatakan asam lambung itu dipicu karena dia ada hubungan saraf ke-10 dengan yang ada di otak. Nah, kalau kita bicara di otak, musik melalui frekuensi atau getaran suara atau misalnya macam-macam itu pertama kali menyentuhnya ke telinga pendengaran. Nah, sampai di ujung kornea sini itu langsung bersentuhan dengan sistem limbik, yang itu saraf emosi gitu. Tapi ada yang mengatakan, saya dengar musik itu nggak ada masalah, tuh nggak pernah merasakan sesuatu, biasa-biasa aja. Nah, pertanyaan kita, Anda mendengar atau mendengarkan? Itu dua hal yang berbeda. Jadi, saya bisa mendengar musik sambil berbicara dengan orang lain. Itu mendengar namanya. Tapi kalau saya mendengarkan musik, saya sulit konsentrasi untuk bicara dengan orang lain. Jadi tidak semua itu bisa multitasking. Itu bedanya mendengar dan mendengarkan, yang kalau kami di bidang musik memang selama ini agak terabaikan. Jadi baru-baru ini kita mulai lagi melakukan penelitian, apa bedanya bagi orang musik ketika dia mendengarkan dan dia mendengar. Ternyata ketika mendengarkan, itu yang banyak bekerja itu adalah fungsi kognitifnya. Karena dia konsentrasi. Gitu. Itu saya kira di bidang lain juga sama mungkin. Nah, tentu saja konsistensi perbedaan ini saya agak banyak menyampaikan neuroscientist karena dekade belakangan ini saya cukup tertarik untuk belajar riset tentang bidang ini, belajar dengan teman-teman yang bukan di bidang musik. Gitu ya. Jadi neuroscientist yang sepenuhnya konsisten dengan pola pelepasan dopamin yang berbeda selama keinginan penyempurnaan rangsangan bermanfaat, misalnya amfetamin, ada lagi istilah seperti itu ya. Hanya satu kelompok sampai saat ini yang berusaha untuk mengidentifikasi ciri musik terkait dengan respon emosional. Jadi salah satu orang di luar musik yang berusaha untuk mengetahui bagaimana bekerja, namanya emosi itu adalah teman-teman dari neuroscience. Karena apa? Karena kalau yang satu lagi ini musisi cenderung menganggap peristiwa musik itu secara sintaksis tidak teratur ya. Jadi akor tunggal yang tidak teratur, kira-kira seperti itulah. Sedikit lebih menyenangkan. Jadi daripada yang non musisi, bagi mereka hanya seperti itu bagi orang musik. Jadi peristiwa yang umumnya dirasakan tidak menyenangkan ini sebetulnya juga bisa menyebabkan peningkatan kadar oksigen darah di wilayah otak yang berhubungan dengan emosi. Jadi teman-teman dari bidang musik hanya menganggap seperti itu saja, ya sederhana aja. Pokoknya ini nggak menyenangkan nih, itu males lah, bosan, emosinya seperti itu. Ya, tapi kalau dari ekstra musikal bidang sosiologi musik misalnya, nah ini ada persoalan selera nih, bagaimana selera terbentuk, ya macam-macam seperti itu. Sehingga kami merasa sangat menyenangkan sekali bahwa musik itu bukan sesuatu yang istimewa, justru ketika musik itu atau seni itu didatengin oleh berbagai pandangan di luar musik. Jadi ini sebenarnya memperkaya. Justru kami tidak mempertentangkan antara intra dan ekstra, tapi yang ekstra ini memperkaya yang intra.
Dan dengan demikian, musik itu akan berkembang tidak hanya sebagai yang orang pahami seni, tapi ya musik itu adalah sains. Ya. Jadi musik adalah sebuah pengetahuan, berdiri sama dengan bidang yang lain. Bahwa ada kesepakatan bahwa ada bidang positivistik, sosial, humanitis, ya itu oke aja. Tapi dari pengalaman kami selama ini, banyak teman-teman di luar musik yang bicara tentang musik, sebetulnya musik itu sudah transdisiplin dari awalnya. Jadi dia tidak monodisiplin lagi, karena tidak bisa dijelaskan monodisiplin, sangat terbatas. Ya kalau kita bicara dari monodisiplin musik, seni, humaniora, estetika, selesai sudah. Tapi bagaimana itu bisa timbul, itu dari manusia yang membuatnya, ya kira-kira gitu ya. Dan kalau orang bikin musik nggak didengarkan, dia nggak jadi musik juga. Maka itu terlibat juga ilmu-ilmu sosial di dalamnya. Nah, sementara bahan bakunya musik itu yang disebut suara, tidak bisa terlepas dari frekuensi, amplitudo, yang di teman-teman eksak itu mereka sebut fisika bunyi. Jadi ini sudah transdisiplin sebetulnya ini. Pada saat ini gitu ya. Jadi musik itu memiliki multiple mekanisme ini. Jadi bagaimana musik itu mampu menginduksi emosi. Sebagian besar teori mengatakan bahwa respon yang hampir primal ditimbulkan oleh psikoakustik musik. Jadi psikoakustik. Karena dia menjadi musik ketika suara itu dikelola akustiknya. Tapi juga memiliki kekuatan untuk merangsang pendengaran lainnya. Terutama di sini teorinya teori refleks batang otak yang di belakang sini ya. Jadi batang otak itu bisa diaktifkan oleh perubahan dalam peristiwa-peristiwa akustik. Seperti misalnya suara yang nyaring, kemudian keras tiba-tiba, atau ritme yang tiba-tiba cepat, kemudian tiba-tiba melambat. Jadi ini semua karena peristiwa akustik. Nah ini terkait dengan peristiwa yang memberi sinyal pada relevansi untuk kelangsungan hidup sebetulnya. Jadi setiap perubahan tidak terduga dalam akustik, apakah itu dalam nada, timbre, macam-macam itu, tempo lah, itu secara fundamental memiliki perhatian yang khusus. Karena apa? Karena bisa memicu respons, ya, atau respon gairah gitu ya. Nah baik teman-teman, dari semua informasi di atas, sebetulnya saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya manfaat musik itu apa sih? Jadi terutama terkait dengan kondisi kita sekarang gitu. Jadi dari semua informasi di atas, muaranya adalah masih kurang sebetulnya pemanfaatan musik ya, penggunaan musik untuk keperluan sehari-hari dalam berbagai situasi. Karena pasti hampir dipastikan kebanyakan dari kita masih melihat musik itu sebagai bagian dari entertainment lah ya. Ada pendidikan, karena dari sekolah dasar sampai sekolah menengah itu sudah masuk kurikulum itu, pendidikan seni. Di dalamnya ada musik, ada tari, ada macam-macam. Tapi tidak hanya itu, karena kalau kita bicara pendidikan seni, sebetulnya kalau boleh jujur sampai hari ini juga masih amburadul ya. Bahkan ada juga guru-guru yang takut juga ketika suruh mengajar musik. Artinya lebih mudah mengajar gambar, ada dua gunung, ada satu jalan, ada pohon, sudah jadi menggambar. Tapi kalau musik rasanya kok, ya karena musik itu matematika abstrak, ya, kan gitu ya. Nah artinya sementara kita masih ini ya hiburan, ya ini karena ada di pendidikan. Nah sementara untuk teman-teman yang belajar musik, wah ini pengetahuan, walaupun kalau hanya pengetahuan tentang musik saja, ya itu memang sangat terbatas. Sehingga sulit kita menyebut ini sebuah knowledge, atau bahkan kita menyebut ini sebuah science. Ya, ketika ada yang mendengarkan musik, ada yang menulis musik, ada yang main musik, ada yang diskusi musik dalam konteks hiburan. Apakah itu religius juga digunakan musik, atau sebagai pengetahuan berdasarkan intelektual penciptanya. Jadi diskusi saya pagi ini adalah sebenarnya ingin sharing kepada teman-teman yang mungkin sebagian besar teman-teman karena ini Fakultas Bahasa dan Seni, saya yakin tidak terlalu asing dengan musiknya. Nah, jadi saya ingin sharing, semoga dalam diskusi kita bisa lebih berkembang lagi untuk memahami musik, dan syukur-syukur bisa kita manfaatkan musik itu.
Oke, saya kira sharing saya itu hari ini. Terima kasih kepada Pak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih, Prof. Johan. Menarik sekali pemaparannya tadi. Dari pemaparan tadi saya kira meskipun banyak hal, tapi beberapa hal menunjukkan bahwa musik tidak sekedar hiburan, dia berkaitan dengan aritmatika hingga tadi perkembangan neuroscience ya, bagaimana melihat musik. Baik, kita masih punya waktu untuk diskusi sekitar 15 menit.